Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafa'ati Rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li musannif hadzal kitab Riyadhus Shalihin al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi wa li muassis hadzal ma'had Aba Khazin Mansur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid darain. Amin. Wa bihi wa ilayhi qala wa an Imran bin Husain nggih. Lan saking Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sune Kanjeng Nabi iku qala dawuh Kanjeng Nabi khairukum qarni. Khairukum utawi luwe baguse sira kabeh iku qarni mongso ingsun. Paling bagus generasi itu adalah pada waktu masanya Kanjeng Nabi. Generasinya Kanjeng Nabi itu adalah sebagus-bagus umat. Karena nggih napa nggih didampingi Kanjeng Nabi langsung. Kita aja kalau di Madinah ngoten niku Mbak, itu ya kayak deket gitu dengan Kanjeng Nabi itu, meskipun misalnya hotelnya jauh, tapi tetap rasanya itu kayak deket dengan Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan nanti merasakan semuanya santri Maika di Madinah, di Makkah, mudah-mudahan sampai haji, mudah-mudahan ditakdir semuanya. Amin. Summal ladzina mongko nuli wong akeh yaluna kang ngiring-ngiringi sapa alladzina hum ing qarn. Kemudian generasi setelahnya, generasi kalau Kanjeng Nabi itu berarti generasi sahabat, bawahnya berarti tabiin. Sumal ladzina mongko nuli wong akeh atau setelah sepeninggal Kanjeng Nabi nggih itu sahabat nggih. Kemudian setelah sahabat tabiin. Sumal ladzina mongko nuli wong akeh yaluna kang ngiring-ngiringi sapa alladzina hum ing alladzina yalunahum tabi'in ya, generasi setelahnya. Qala ada sapa Imran fama adri mongko ora weruh sapa ingsun ora ngerti qala nabiyyu ing apa to dawuh sapa nabi. Orang ngerti ing apa to dawuh sapa annabiyyu nabi. Marota ini kelawan rong ambalan au salasan utawa telung ambalan. Alladzina yalunahum sumal ladzina yalunahum. Apakah nabi kemudian menambahi lagi sumal ladzina yalunahum? Itu syak minar rawi. Sumayakunu mongko nuli ana iku ba'dahum ing dalem sakwuse qaran sapa kaum sampai pada saat ini, yaitu generasi-generasi yang terdiri dari qaumun yashhaduna kang nekseni sapa kaum
wala yustashhaduna lan ora den suwuni saksi sapa kaum. Sampai pada saatnya ada sekelompok generasi, sekelompok kaum yang sebenarnya dia menyaksikan tapi dia tidak mau bersaksi. Entah itu takut, entah itu dalam kekangan, terkekang. Dia menyaksikan sesuatu tapi dia tidak mau tahu, dia tidak mau bersaksi. Wa yakhunu lan padha citra utawa padha khianat sapa kaum, wala yu'tamanuna lan ora den percaya sapa kaum. Ada suatu kaum yang tidak amanah, dikasih pekerjaan, dikasih kepercayaan, selalu dia khianat. Itu sampai ada masa-masa seperti itu. Kira-kira kita menemuinya apa enggak? Saat-saat ini kan sudah gitu. Saat ini kan sudah terlihat bahwasanya banyak yang dikasih amanah tapi nggih selendro, khianat. Masya Allah. Paling enak nang pondok, Mbak. Wis ngaji ngoten ae. Sampeyan kalau mendengar berita tentang di luar, tentang bagaimana korupsinya orang-orang atas, apalagi berita tentang pemerintah keri kabeh Mbak. Itu kayak amanah itu dipakai mainan gitu. Kayak dunia itu masih lama baginya, dunia itu miliknya semuanya. Padahal ya Allah, saksinya ada itu malaikat 2 di sampingnya itu enggak takut. Kalau enak buat dirinya, enak buat keluarganya ya diteruskan saja. Terus korupsi titik ngoten niku nggih, khianat dengan jabatannya niku sekarang itu sudah biasa. Malahan gak takut. Malahan ada yang kemudian memang bangga dengan pengkhianatannya itu, bangga sekali itu, malahan sekarang sudah biasa gitu. Ya, jadi ternyata generasi itu sudah nyampe ke kita. Orang yang jadi saksi terus tidak mau, orang yang dikasih amanah terus khianat. Wayang diruna lan padha nadar sapa kaum, wala yufuna lan ora nuhoni sapa kaum. Senenge nazar-nazar, nanti kalau saya sudah menjadi lurah, bapak lurah, ibu lurah, maka saya akan menggratiskan semuanya. Menggratiskan makan, menggratiskan sarapan, menggratiskan MBG. Gratis dinner. Tapi apa? Ya, kalau sudah janji-janji atau nadar, sudah nadar terus kemudian tidak ditepati, itu sudah biasa juga. Sekarang itu sudah mulai ada kan gitu. Ya Allah. Lagi wa yadharu fihim as-simana. Wa yadharu lan pertelo fihim ing dalem kaum. Simanu napa simana, Mbak? Nu nggih. Oh iya dadi fa'il. Wa yadharu lan pertelo fihim ing dalem kaum apa as-simanu, lemu. Siman itu gaji. Nah, ini kan sudah tampak. Sekarang itu banyak yang perutnya pada buncit-buncit ya. Kalau di pondok insya Allah terjaga ya, karena ya di samping Senin Kemis terus kalian ini ada kalimat tirakat itu. Tirakat untuk masa depan kalian sendiri, tirakat untuk keluarga kalian nanti. Tirakat untuk anak-anak kalian. Itu sudah mulai terbayang. Jadi ya makan apa rek prinsipnya Kanjeng Nabi ini kok makan ketika lapar, terus berhenti sebelum kenyang. Itu prinsip yang bagus sekali, akan manfaat bagi kalian dunia akhirat. Dunia akhirat. Maka tidak akan terjadi ini waya zarufihi asiman ini. Jadi sudah
narasikan oleh Kanjeng Nabi bahwasanya nanti pada zamannya itu wong-wong ku lemu-lemu. Kenapa senengane mangan? Nah, ini puasa ini padahal kalian saatnya untuk detoks tubuh. Tubuh itu kalau dia itu kelaparan, dia akan memakan sesuatu yang tidak berguna di tubuh kalian, termasuk lemak-lemak yang lebih itu dimakan karena saya ini lapar gitu kata sel-sel yang ada di tubuh. Saya ini harus makan untuk biar kuat. Maka dia akan makan itu, turah-turahan sing elek-elek niku dimakan semuanya. Bahkan di tubuh kita itu ada memang potensi sel-sel kanker itu ada. Dan itu kalau lambung terasa lapar, itu maka yang dimakan ya sel-sel kanker itu bisa jadi. Jadi makanya orang yang kena kanker itu terapinya adalah puasa. Membiarkan sel kanker itu dalam keadaan lapar. Nah, lapar dia akan mati, sel kankernya gitu. Sel kankernya akan mati karena kelaparan, sering kelaparan. Jadi terapinya orang kanker itu memang yaitu puasa. Jadi itu adalah senjata kita para santri. Kalau pingin diet, ya, pingin rodok lemak berkurang banyak, itu dietnya adalah puasa Daud. Saat ini poso, ini mboten, itu enak mbak. Enak. Kenapa? Karena merasa besok waktunya saya tirakat. Terus besoknya lagi, besoknya waktunya saya hari raya. Gitu terus. Jadi otak ini kayak tercuci fresh gitu. Besok hari raya, besok waktunya mam. Tapi tetap nggih prinsipnya wala tusrifu. Jangan berlebihan. Makanya kalau puasa gini jangan kemudian balas dendam ketika buka. Wakulu washrobu, boleh makan minum boleh, tapi wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Jadi ditari perut nanti itu kamu itu kayaknya laparnya itu enggak terlalu sih, karena terus Kanjeng Nabi berhenti sebelum kenyang. Jadi sudah saya sediain gorengan paling siji, terus kemudian minum ya enggak berlebihan, yang gelasnya besar itu ya enggak juga. Kalau memang kepingin adanya itu yang enak itu ya gelasnya besar rumah. Ya nanti berarti berbagi, saatnya untuk berbagi, jangan diminum semuanya, atau nanti dibuat untuk setelah terawih misalnya. Jadi dibagi-bagi gitu. Kita harus bijak dengan apa yang kita masukkan. Maka tidak akan ada wayadharu fi himus siman, ini tidak ada, kegemukan itu tidak ada. Prinsipnya itu. Yang mulai lemaknya berlebih, itu diterapkan. Prinsipnya Kanjeng Nabi diterapkan. Kalau pingin diet puasa, apa mau? Puasa Daud. Kalau pingin stay slim, saya sudah berhasil untuk mengurangi lemak-lemak saya. Sudah sekarang stay slim. Stay slim itu apa? Untuk mempertahankan keadaan ini, maka saya puasanya ganti Senin Kemis. Itu bagus sekali. Ya untuk tadi detoks tubuh, juga detoks spiritual sebenarnya itu mbak. Jadi benar sekali kalau pada bulan Ramadan setan itu dibelenggu, kan gitu nggih. Setan dibelenggu, tapi kok kuat orang-orang yang masih berdosa, masih berbuat maksiat, kaki-kaki 5 itu masih banyak kaki-kakinya yang ditutup dengan keber, nggih. Tapi nang kono didelok lho, kakinya kok banyak itu. Ternyata siang-siang mereka pun di setane kok mboten belenggu. Jadi yang membelenggu setan kita itu adalah diri kita sendiri. Ketika lapar, itu otak itu akan secara otomatis kemudian mengendalikan otak yang menyuruh untuk berbuat kejelekan. Itu kalau kita mendalami puasa kita, itu akan begitu. Otak itu akan melemahkan hormon yang membuat kita itu melakukan kejahatan, itu semangat itu akan diredam.
Jadi ternyata yang membuat setan-setan itu terbelenggu adalah diri kita sendiri. Cara kasare ngoten, kalau puasa memang setannya dibelenggu. Lah kok kata sing dosa? Oh berarti dheke sing dadi setan. Dheke setane berarti orang-orang yang berbuat kejahatan yaitu setannya, bukan kemudian setannya terbelenggu, ndak. Setannya sudah berwujud kenyata jadi manusia. Ya Allah, naudzubillah. Jangan sampai nggih kita di pondok itu sudah berusaha untuk membuat kendalinya setan, dan kita itu harus bisa untuk mengendalikan itu. Wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bena Adam, he anak putune Adam, innaka sune sira iku anta badzula utawi ento nguwehi sapa sira al-fadla ing bondo turahan, utawi ento oleh nguwehake sapa sira al-fadla ing bondo turahan iku khairun luwe bagus laka keduwe sira. Nah iki kita lile rek santri-santri, kalau punya sesuatu yang lebih itu kasihkan kepada yang lain. Iku khairun lak. Artinya jangan kemudian ini dibuat nanti saja kalau saya sudah kaya, nanti saja kalau saya sudah dewasa, nanti saja kalau saya sudah kerja. Enggak, mulainya dari sekarang. Dari santri ya nurut kecukupannya sendiri. Kalau memang punyanya yang cuma satu, ya dibagi. Berusaha untuk itu. Kalau punyanya banyak, ya dikasih banyak. Tak traktir sampean lho, kadang-kadang ngoten. Meni mulai kok duwe sik akeh. Kari mulai kurang tong dino kok duwe sing akeh. Dino iku gak usah bawa sangu, Mbak, tak traktir sampean. Wah, keren, Mbak. Ya. Keren. Nah, traktir itu mulai dibiasakan, nggih. Karena itu adalah yang terbaik untuk kalian. Anta badzulal fadla khairul laka wa antum sikaha. Lan utawi ento oleh ngeker sapa sirahu ing fadl, barang-barang yang sudah turah sisa, nggih, yang sudah berlebih tapi tetap disimpen ae, iku syarrun Allah laka kedue sira. Ya Allah, kalau sudah rumah tangga itu lama-lama barang itu tambah numpuk, enggak tahu kok bisa begitu. Maka ya saatnya 1 bulan, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali itu mulai dicari mana barang-barang sebelah mana, barang-barang tentang perdapuran itu dicari. Biasanya itu banyak gelas-gelas itu, turah-turah itu banyak. Dari apa? Kadang kan itu ya banyak yang ngasih, mau ke misalnya ke bank, itu kan kemudian dikasih gelas Mandiri, gelas BRI, mau ke skincare, ini hadiahnya Bu, gelas. Kadang apa? Tumbler itu nggih, tambah tumbler itu banyak sekali, itu merek apa saja. Nah itu saatnya untuk 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, saatnya untuk mengumpulkan barang-barang. Itu ya Allah banyak sekali turah-turahan gitu itu. Kita kasihkan. Itu Kanjeng Nabi ternyata sudah membaca itu. Kalau di rumah kalian itu pasti banyak barang-barang berlebih yang kemudian ayo kita berbagi. Ketika kalian kemudian menata semuanya itu di lemari sampai penuh, iku syarrul laka, sebuah kejelekan yang kemudian kalian rawat di situ.
wala tulamu lan ora den cacat, ora den wodo. Kalau bahasanya dulu itu nggih, den wodo, den cacat sapa sira ala kafafin ing atase cukup. Kalau kalian dalam keadaan sederhana, cukup dengan yang Allah kasih, itu sesuatu yang malahan yang istimewa. Artinya kalian bisa menguasai hawa nafsu untuk menumpuk-numpuk, itu keistimewaan tersendiri. Wala tulamu ala kafafin wabda biman ta'ul, wabda lan ngawitana sapa sira biman kelawan wong ta'ulu kang wajib ngingoni sapa sira ing man. Dikasihkan siapa? Semuanya itu. Yang pertama adalah orang-orang yang memang dalam tanggungan kalian. Kalau keluarga berarti dikasihkan ke anak-anaknya dulu, ke istrinya atau suaminya. Nek anak suami niku ya enake dikei wentangan niku nggih. Barang-barang yang tidak beragam, misalnya anaknya sudah lepas dari kita, sudah berumah-rumah, lah itu ditawakna ke anaknya dulu. Ini barang tura, ada meja kursi banyak ini, siapa yang mau? Nah itu kasihkan kepada anaknya dulu, ditawani. Ya akhirnya keluar ke tetangga, ke orang-orang yang perlu. Tapi wabda biman ta'ul, didahulukan orang-orang yang memang dekat dengan kita, orang-orang yang hatinya dekat dengan kita, para khodim atau yang membantu kita, itu didahulukan yang itu. Rawahu Tirmidzi wa qala Dawud Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Wa Abdullah bin Mihsan al-Ansari al-Khatami radhiyallahu anhu qala Dawud sapa Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha man utawi sapane wong iku asbaha dadi sapa man mingkum saking sira kabeh dadi iku aminan kang aman sapa man. Aman dari apa? Dari perkara-perkara yang tidak mengenakkan, dari orang-orang yang memusuhi. Fisir bihi ing dalem awak dhewe man. Mu'afan tur hale kang den warasake, tur hale kang den warasake utawa wilujeng, den wilujengake sapa man fi jasatihi ing dalem jasate man. Aiminal amrod bisa, atau dari jasad, dari dari sesuatu penyakit. Indahu iku ing dalem sandinge man kutun utawi makanan pokok, kutu yaumihi, terus nggih idhofa, kutu yaumihi utawi makanan pokok dinone man. Fakaan nama hizat mongko kaya satemene dan simpen lahu kedue man apa ad-dunya dunya bihadzafiriha kalawan bihadzafiriha kalawan pira-pira bageane dunya, bihadzafiriha kalawan pira-pira bageane dunya. Rawahu Tirmidzi wa qala Dawud sapa Tirmidzi haditsun hasanun. Orang yang paling bahagia adalah orang yang ketika dirinya itu merasa aman dari orang-orang yang tidak menyukainya. Tapi itu merasa aman itu kalau kalian juga membuat aman sekitarnya. Di suatu kelompok atau di keluarga itu senang menimbulkan sesuatu yang kebahagiaan, senang cerita-cerita kebahagiaan, suka membantu yang lain, suka memberi solusi. Kalian cuma senyum tok niku lho, gembira, seneng
senyum-senyum, menyebarkan kebahagiaan, itu rasanya sekeliling sampean niku ya melok bahagia. Sampean coba. Sampean ya senyum, Mbak, bahagia, nyopoi. Ngoten teman-teman kalian juga akan bahagia. Tapi kalau di sekitar kalian nyaprut ae, wajahnya diteko ae, niki daine nyengkerut ngene. Senengane ngeten ae. Liyane melok, aduh kok supek ngene sih, aku gembul Mbak iki, nyaprut ae ket mangla itu vibes-nya itu dapat. Kena, sekitarnya itu kena. Maka orang yang hari itu selalu berbahagia, hatinya berbunga-bunga, kemudian wa mu'afan fi jasadihi, tubuhnya itu sehat. Tubuh sehat itu harus yang masuk juga harus sehat. Jadi semuanya ada perantaranya. Kalau kalian kepingin aminan, merasa aman, merasa bahagia, maka sebarkan kebahagiaan kepada orang lain. Kalau pingin tubuh kalian sehat, maka masukkan barang-barang yang sehat, makanan-makanan yang sehat kepada tubuh kalian. Jangan kemudian pingin sehat, tapi yang dimakan adalah apa? Persebelahan, pedes pisan, peresan, wake pisan. Semuanya itu boleh, tapi porsinya harus diminimalisir. Porsinya itu nurut tubuh kalian. Didik boleh, sekedar ngincipi biar tahu ya nikmatnya dunia ini, biar tahu kalian boleh, tapi jangan berlebihan, itu kalian akan menyesal di kemudian hari kalau berlebihan tentang makan yang kalian masukkan itu. Jangan. Indahu qutu yaumihi, di hari itu dia punya makanan-makanan pokok tersimpan rapat. Maka kalau sudah hati tentrem, hati bahagia, badan sehat, ada makanan yang tersimpan di hari itu, maka insya Allah kalian itu kayak dapat surga dunia. Dunia itu kalian dapat surga dunia ya. Kalau semuanya itu diniati ibadah ketiga-tiganya, badan sehat untuk ibadah, hati bahagia juga nanti timbulnya itu kekhusyuan, bahagia itu akan khusyuk. Kemudian ada makanan untuk hari ini, itu juga marem kan, ibadah itu jadi tenang. Itu sama dengan dapat dunianya juga dapat akhiratnya. Nah, maka semua yang menuju ke sana, semua yang menuju kepada kebahagiaan hati, semua yang menuju kepada sehatnya badan, semua yang menuju kepada ketenangan hati, maka semuanya harus diniati sebagai ibadah. Kita usahakan untuk semuanya itu. Dengan cara apa? Yaitu tadi, pingin bahagia harus membahagiakan orang lain. Pingin sehat harus memasukkan sesuatu yang sehat kepada tubuh. Pingin tenang, maka ya gimana kemudian sambungan sinyal kita kepada Allah semakin dekat, maka juga akan semakin tenang. Kayak Allah itu berada bersama kita terus. Kalau apa? Kalau kita mendekatkan, menguatkan sinyal kita dengan cara apa? Yang banyak sholatnya, gak cuma fardu tok, tapi juga sunnah-sunnahnya dilakukan. Itu sarana kita untuk memperkuat sinyal. Apalagi di bulan Ramadan ini, Qur'annya sudah khatam berapa kali ini? Dapat berapa hari ini? 7 hari nggih. Sudah khatam. Paling enggak 1 kali ya, menuju ya OTW, senengane OTW ae nek ditakoni. Wis khatam rek OTW. Ben maneng OTW, maneng si OTW ya khatamnya. Itu juga baca Quran itu juga memperkuat sinyal kepada Allah. Dan mudah-mudahan dimudahkan semuanya oleh Allah dalam berbuat ibadah, memperbanyak ibadah. Semudah-mudahan juga dimudahkan Allah untuk menguatkan hawa nafsu kita agar tidak mengikuti hawa nafsu yang
yang jelek-jelek itu mudah-mudahan dikuatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh Kanjeng Nabi, qad aflaha teman-teman bejo sapa man wong aslama kang Islam sapa man. Kenikmatan terbesar kita itu adalah ketika kita masih membawa iman. Ketika kita dalam keadaan tetap iman dan Islam kita, itu kebahagiaan terbesar kita. Bukan nggawa duit sing akeh, ndak. Alhamdulillah kita masih diparingi berkumpul di sini. Itu sama dengan kita itu masih dikasih iman oleh Allah. Wa kana rizquhu wa kana ono apa rizqine man iku kafafan kang nyukupi. Lagi orang yang bahagia adalah orang yang rizkinya cukup. Jadi mboten rezekinya tura-tura, tapi rezeki yang cukup. Rezeki cukup niku ya napa? Ketika hati ini sudah menerima apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah takdirkan kepada kita, maka di situ akan muncul kebahagiaan. Jadi jangan lihat pinggire pun. Wih enake kurek mame. Oh iku sok tuku sembuh barangkali dijejer-jejer ngabuburit entuk akeh. Jangan, gak usah lihat kiri, gak usah lihat kanan. Cukup lihat depan kalian sendiri. Alhamdulillah, saya masih dikasih Allah rezeki ini bisa beli es sing warnane ijo, meni ganti sing kuning ya. Alhamdulillah dikasih Allah ini tadi rezeki saya. Saya bisa merebut. Enek ngabuburit rebutan kadang-kadang nggih. Saya bisa menemukan makanan kudapan enak seperti ini. Oh rezeki saya begini. Menene dadakno gak uman kabeh. Kari. Uman mediti itu. Alhamdulillah, ternyata rezeki saya hari ini yang Allah berikan ya ini. Itu kalau kita menyiapkan hati kita untuk itu bahagia, Mbak. Nggak usah lihat kiri, nggak usah lihat kanan. Itu membuat tidak bahagia itu nanti. Ya Allah, kok niku kuwata luwe enak. Kok enak wis sampean niku Mbak ya. Balik-balik ngono sing pinggire. Wah, bahaya engko nek adik tak incipi aku gak uman. Salah ciskuite mek cuwili engko iku kudu arep. Ya. Sudah apa yang ada di depan kita itulah rezeki hari itu. Ya, itu ditanamkan dalam hati mulai sekarang. Kenapa? Karena itu adalah prinsip terindah bagi kehidupan kita untuk hari ini dan selanjutnya nanti. Bahwasanya apa yang ada di hari ini itu adalah rezeki yang Allah kasih hari ini. Alhamdulillah. Kalau kita ucapkan alhamdulillah itu Mbak, rasanya plong gitu. Ada dua memang alhamdulillah itu ya. Ada yang alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ketika apa? Ketika kita memang Allah kasih yang sesuai dengan hati kita, sesuai dengan keinginan kita. Yang di situ yang enak-enak lah. Apa yang kita terima ini kok enak, membahagiakan hati, itu ucapannya adalah alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Gusti matur nuwun sampun jenengan sempurnaaken nikmat-nikmat saya hari ini. Suatu saat yang namanya pentil Mbak G, roda ini kan dunia ini kan kayak roda berputar. Jadi pentil itu kadang ke atas, kadang di pinggir, kadang juga di bawah. Ketika pentil tadi ke bawah, ketika rebutan ngabuburit kok dadakno gak uman blas, uman mee ana godho atos pisan. Gak ketepaan pisan misalnya. Ya sudah, itu berarti ya Allah, itu tetap bilangnya alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ala kulli hal. Yo, okay. Jadi ada rezeki yang kemudian kok di situ tidak sesuai dengan keinginan hati, itu tetap namanya rezeki itu.
bacanya alhamdulillah ala kulli hal. Matur nuwun Gusti, apapun keadaannya hari ini, inilah rezeki saya. Itu arti daripada alhamdulillah ala kulli hal. Apapun keadaannya, apapun yang ada di hadapan saya hari ini, itu semuanya rezeki dari panjenengan Gusti. Maka saya tetap bersyukur. Makanya muni alhamdulillah. Aja muni innalillah, innalillahi. Oh, sebenarnya innalillahi itu juga bagus kalau kita kemudian tujuannya ke situ. Nggih Kanjeng Gusti nggih, sedanten niku milik panjenengan. Rezeki yang saya kira itu tadi banyak kok kemudian ndak ada. Niku nggih punya panjenengan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau bacanya dengan bahagia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ternyata iku mau direbut sampai koncoku. Ngono. Kalau bahagia, tapi kalau innalillahi wa inna ilaihi rajiun sampai gebrak meja. Ini yang membuat kalimat innalillah menjadi innalillah temenan. Membuat hati sampean jadi hilang. Bahaya itu. Jadi makanya sudah menyebutnya tetap pakai alhamdulillah. Ki sing guyu-guyu ki koyoke tahu yoan. Tahu koyokan untuk ngabuburit mee. Untuk separuh, untuk rodok mengecewakan. Ternyata atos, ternyata anyep ngono ya. Yakinlah kalau itu adalah napa Mbak? Rizki kalian hari itu. Tetap baca alhamdulillah, tapi alhamdulillah terusnya ala kulli hal. Ngoten nggih. Jadi tetap meskipun keadaannya apa, sampean tetap bahagia dengan memuji nama Allah. Alhamdulillah. Niku sudah ada kebahagiaan tersendiri. Itu adalah cara bersyukur yang baik adalah dengan dua alhamdulillah. Kalau rezekinya cocok dengan nanti berarti alhamdulillah alladzi binikmati tatimmus sholihat. Kalau kemudian ternyata itu agak tidak cocok di hati, bacanya alhamdulillah ala kulli hal. Mudah-mudahan rezeki yang cocok-cocok itu yang diperbanyak oleh Allah. Yang sekiranya tidak cocok, mudah-mudahan diminimalisir sama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Astaghfirullahaladzim. Shallallahu mustaqim. Shallallahu alaihi wasallam. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min fitani rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.